Bayangkan sebuah pagi di lembah Mekah yang sunyi, ditakuti dan ditunggu-tunggu. Debu-debu yang ditinggalkan oleh langkah 10.000 pasukan belum sepenuhnya mengendap. Di tengah keheningan yang mencekam itu, seorang manusia dengan wajah yang penuh ketenangan namun berwibawa, berjalan mantap menuju pusat dari segala pusat. Bukan untuk membalas dendam atas puluhan tahun pengusiran dan penyiksaan, bukan untuk memimpin pesta kemenangan. Tindakan pertamanya justru mengarah ke bangunan suci, Ka'bah. Dengan tangannya sendiri, dengan tongkat di genggamannya, ia merobohkan patung-patung berhala yang berjejalan, satu demi satu. Suara pecahan batu dan logam bergema di antara dinding-dinding lembah, mengakhiri riuh rendah politik kesukuan yang telah berkuasa berabad-abad. Inilah pembebasan Mekah. Sebuah momen kemenangan yang justru memantik pertanyaan paling mendasar dari seluruh narasi kenabian Muhammad. Di satu sisi, Al-Quran dengan tegas dan konsisten, sejak era paling awal di Mekah hingga di Madinah, menjamin kebebasan hati nurani. Tidak ada paksaan dalam agama, dan untukmu agamamu, untukku agamaku. Jaminan ini bahkan diwujudkan dalam konstitusi pertama di dunia, Piagam Madinah, yang mengikat suku-suku Arab, Yahudi, dan lainnya dalam satu komunitas politik yang setara. Lalu, mengapa penghancuran berhala itu harus terjadi? Apakah ini sebuah kontradiksi, sebuah pengingkaran terhadap prinsip kebebasan yang justru menjadi fondasi dakwahnya? Ataukah justru disinilah letak kesalahpahaman kita selama ini? Mungkin yang dihancurkan Nabi bukanlah keyakinan personal seseorang, sebagaimana yang sering dinarasikan oleh para mubalik di atas mimbar, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Mungkin apa yang kita saksikan bukanlah penghancuran sebuah kepercayaan, melainkan pembongkaran sebuah sistem kekuasaan yang telah menggunakan simbol-simbol agama untuk melanggengkan penindasan. Inilah awal dari sebuah kisah yang bukan tentang pemaksaan iman, tetapi tentang revolusi kedaulatan. Bukan tentang penghancuran agama, tetapi tentang pembebasan sebuah kota dan sebuah bangsa dari cengkraman oligarki yang telah menyandera nama Tuhan untuk ambisi duniawi mereka. Jadi, seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Sebelum gemuruh pasukan membebaskan Mekah, bahkan sebelum Nabi dan pengikutnya yang sedikit itu hijrah ke Madinah, fondasi ideologis negara yang akan dibangunnya telah diletakkan. Fondasi itu bukan tentang kekuasaan mutlak atau pemaksaan keyakinan, melainkan tentang sebuah prinsip yang justru lahir dalam keadaan paling lemah dan tertindas, kebebasan. Bayangkan Mekah pada tahun-tahun awal kenabian, sebuah komunitas kecil yang beriman, hidup dalam bayang-bayang intimidasi, siksaan, dan boikot ekonomi dari elit Quraisy yang merasa terancam. Dalam kondisi tertindas seperti inilah justru turun seruan yang paling berani dan toleran. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini bukan sekadar pernyataan, ia adalah sebuah deklarasi kemerdekaan hati nurani. Ia menegaskan sebuah perjanjian damai. Kita boleh berbeda keyakinan tanpa perlu saling memusuhi atau memaksa. Yang menarik, ayat ini turun di Mekah, saat kaum muslim adalah minoritas yang tidak memiliki kekuatan politik atau militer apapun. Hal ini membuktikan bahwa kebebasan beragama bukanlah strategi politik temporer, melainkan prinsip fundamental yang inheren dalam pesan Islam itu sendiri. Prinsip ini tidak luntur bahkan ketika keadaan berbalik. Pasca hijrah, ketika Nabi Muhammad berhasil membangun komunitas yang berdaulat di Madinah dan memiliki kekuatan untuk memaksa, justru jaminan kebebasan itu dikodifikasi menjadi konstitusi nyata. Piagam Madinah, sebuah dokumen politik yang visioner, tidak hanya mengatur kaum muslim, tetapi juga secara eksplisit mengakui dan melindungi eksistensi komunitas Yahudi serta kelompok lain yang masih menganut kepercayaan pagan. Bahkan dalam catatan Ibnu Ishaq disebutkan, suatu hari di Madinah, Rasulullah menerima delegasi umat Nasrani Najran yang terdiri dari 60 orang, dipimpin oleh seorang uskup bernama Al-Aqib Abdul Masih, bersama beberapa pemuka agama lainnya, seperti As-Sayyid Al-Aiham, Abu Haritsah bin Al-Kamah, Aus, Al-Haris, Zaid, Qais, Yazid, Nabai, Khuwailid, Amr, Khalid, Abdullah, dan Yuhannas. Dan yang menarik, Rasulullah mengizinkan mereka beribadah di dalam Masjid Nabawi menghadap ke arah timur. Riwayat ini juga dapat kita dapati dalam tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Mereka disebut sebagai ummah bersama dengan kaum muslimin, memiliki hak dan kewajiban yang setara di bawah hukum. Piagam itu menjamin keamanan jiwa dan harta benda mereka, kebebasan menjalankan ritual keagamaan, serta otonomi untuk menyelesaikan perkara internal menurut hukum mereka sendiri. Inilah yang dalam terminologi modern bisa disebut sebagai negara sipil yang inklusif, di mana kewarganegaraan tidak ditentukan oleh identitas agama, tetapi
tetapi oleh kontrak sosial bersama. Dengan demikian, narasi bahwa Islam disebarkan dengan pedang sejak awal sudah patah. Justru sebelum ada pedang yang terhunus untuk membela diri, yang ada adalah kalimat-kalimat yang menjamin kebebasan. Sebelum ada negara yang kuat, yang ada adalah piagam yang mengikat berbagai keyakinan dalam satu ikatan politik. Fondasi ini kokoh dan tak tergoyahkan. Maka setiap tindakan yang dilakukan Nabi setelahnya, termasuk Fatu Makkah yang spektakuler itu, harus dibaca melalui lensa prinsip yang telah matang dan teruji ini. Jika penghancuran berhala itu tampak seperti sebuah kontradiksi, maka pertanyaannya bukan pada prinsipnya, melainkan pada apa sebenarnya hakikat dari berhala-berhala itu sendiri. Untuk memahami mengapa penghancuran berhala menjadi begitu sentral dalam Fatu Makkah, kita harus menjawab satu pertanyaan kunci. Siapa sebenarnya musuh yang dihadapi Nabi Muhammad? Apakah mereka adalah orang-orang yang secara tulus mencari Tuhan dalam cara mereka sendiri, ataukah suatu kekuatan lain yang bersembunyi di balik topeng keagamaan? Jawabannya terungkap bukan di medan perang, melainkan dalam sebuah percakapan yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya, di lorong-lorong Mekah yang terik. Suatu ketika, Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan salah satu elit Quraisy paling berpengaruh mendatangi Muhammad. Dialog ini, yang diriwayatkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, bukanlah debat teologis yang tinggi. Ia justru sangat pragmatis dan menyibak tabir yang sebenarnya. Perhatikan dialognya. Diriwayatkan bahwa Abu Lahab berkata, "Apa yang akan aku peroleh jika aku masuk Islam?" Maka Rasulullah menjawab, "Apa yang didapat kaum muslimin, itulah yang akan engkau dapatkan." Jawaban itu tidak memuaskan Abu Lahab. Ia bukan mencari keselamatan atau kebenaran. Ia mencari keistimewaan, privilege, dan posisi yang menguntungkan. Tidakkah kau memiliki kelebihan khusus yang bisa diberikan untukku? Ia mungkin membayangkan dirinya menjadi semacam wakil atau pemimpin spiritual yang baru melanjutkan hegemoninya dalam sistem yang berbeda. Lalu apa gunanya ini bagiku? Kata Abu Lahab akhirnya menolak. Penolakannya bukan karena ia tidak percaya pada Allah, sebagaimana diungkap Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 63, orang-orang Quraisy memang mengakui Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki, melainkan karena iman yang ditawarkan Nabi tidak memberikan dia keuntungan politik dan ekonomi. Iman yang egaliter, yang menyamakan dia dengan Bilal si budak Habsi atau Ammar anak tukang kayu, adalah sebuah ancaman. Inilah kunci untuk membongkar terminologi kaum musyrikin. Mereka bukan sekelompok penyembah berhala dalam arti teologis yang polos. Mereka adalah oligarki Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Mereka adalah borjuis Mekah, para penguasa pasar, pemilik kafilah, dan penjaga status quo. Berhala-berhala yang mereka kelilingi itu lebih dari sekadar batu. Mereka adalah simbol dan mesin ekonomi politik. Setiap suku besar memiliki berhalanya sendiri di sekitar Ka'bah. Keberadaan patung Hubal, Latta, atau Uzza bukan hanya soal devosi, tetapi juga penanda status sosial, alat pemersatu suku, dan yang paling penting, sumber pendapatan utama. Mekah adalah kota ziarah sekaligus perdagangan. Berhala-berhala itulah magnet yang menarik suku-suku Arab dari seluruh penjuru jazirah untuk berdatangan, menyembah, berdagang, dan tentu saja membayar upeti. Sistem kepercayaan telah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh para elit. Dakwah Nabi Muhammad mengancam seluruh struktur ini. Tauhid yang ia bawa bukan hanya menyatakan Tuhan itu esa, tetapi juga bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Prinsip ini, jika diterapkan, akan meruntuhkan seluruh hierarki sosial. Ia mencabut legitimasi ilahiyah dari klaim kekuasaan para chief Quraisy. Ia menyatakan bahwa seorang budak dan seorang bangsawan adalah setara di hadapan hukum yang satu. Ini adalah revolusi yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perubahan ritual. Oleh karena itu, perlawanan mereka terhadap Nabi bukanlah perlawanan seorang teolog yang fanatik, melainkan perlawanan seorang oligarki yang tengah berusaha mempertahankan monopoli kekuasaan dan ekonominya. Mereka tidak mempersoalkan apakah Allah itu ada atau tidak. Yang mereka persoalkan adalah siapa yang berwenang berbicara atas namanya, dan siapa yang mengontrol akses kepadanya. Dengan lensa ini, kita melihat bahwa kemusyrikan yang diperangi Nabi adalah, dalam dimensi sosiopolitiknya, sebuah sistem ketidakadilan yang terinstitusionalisasi. Sebuah sistem di mana para tuhan buatan manusia, berupa berhala, tapi juga berupa nasab, kekayaan, dan kekuasaan, diagungkan untuk menindas yang lemah. Musuh sebenarnya bukanlah komunitas yang berbeda keyakinan dalam beragama, melainkan oligarki yang menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan penindasan. Dan Fatu Makkah adalah pukulan telak untuk menghancurkan mesin itu sekali dan selamanya. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi, jika ada yang membenci atau memusuhi seseorang atau komunitas karena berbeda dalam keyakinan, sudah bisa dipastikan ia keliru. Bahkan bertentangan dengan semangat Al-Quran itu sendiri. Perhatikan dalam surah Yunus ayat 99 berikut ini. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
Maka sampailah kita pada puncak dari seluruh narasi ini, pembebasan Mekah itu sendiri. Untuk memahaminya, kita harus membuang frame penaklukan, sebagaimana lazimnya sebuah imperium menaklukkan wilayah asing. Ini bukanlah invasi, ini adalah reklamasi, sebuah upaya untuk merebut kembali sebuah simbol persatuan Arab dan sebuah kota yang telah dibajak oleh sekelompok kecil elit untuk kepentingan mereka sendiri. Legitimasi aksi militer ini dibangun di atas sebuah fondasi yang kokoh. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani antara kaum muslimin dan Quraisy adalah sebuah piagam damai. Namun kaum Quraisy dalam sikap arogan mereka melanggar perjanjian tersebut dengan menyerang sekutu kaum muslimin. Tindakan ini bukan hanya pengkhianatan politik, ia adalah pembatalan sendiri atas kedaulatan mereka untuk memerintah. Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara Madinah memiliki alasan perang yang sah untuk menuntut pertanggungjawaban dan mengamankan wilayahnya. Fathul Makkah dengan demikian pertama-tama adalah sebuah operasi penegakan hukum dan stabilitas regional. Dan kemudian kita tiba pada adegan yang paling sering disalahpahami, penghancuran 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dengan tongkat di tangannya, Nabi Muhammad bukanlah seorang fanatik yang hendak memurkai tuhan-tuhan lain. Ia adalah seorang reformis yang sedang membongkar monumen-monumen propaganda dari rezim yang telah jatuh. Setiap patung yang dirobohkan bukan hanya sekadar batu, ia adalah simbol politik. Hubal, berhala terbesar milik Quraisy, adalah lebih dari sebuah idol. Ia adalah lambang hegemoni suku mereka atas suku-suku Arab lainnya. Menghancurkannya berarti meruntuhkan klaim Quraisy sebagai penjaga tunggal Ka'bah dan para dewa. Lata dan Uzza bukan hanya dewi-dewi, mereka adalah merek dagang dari suku Taif dan lainnya. Yang keberadaannya di Mekah adalah hasil dari negosiasi politik dan ekonomi yang rumit. Menghancurkan mereka berarti membubarkan sebuah konglomerasi oligarkis yang bersembunyi di balik jubah religius. Tindakan Nabi ini adalah pemutusan mata rantai antara kekuasaan dan pemujaan palsu. Dengan membersihkan Ka'bah dari semua berhala, ia memisahkan yang sakral dari yang profan, yang spiritual dari yang politis korup. Ia mereklamasi sebuah tempat suci dari cengkeraman mafia yang telah menyanderanya. Namun, dan ini adalah titik terpenting yang membedakan operasi ini dari pembersihan etnis atau agama, reklamasi kedaulatan ini tidak diikuti dengan pemaksaan keyakinan. Setelah monumen-monumen kekuasaan oligarki dihancurkan, Nabi Muhammad beralih kepada manusia-manusia di baliknya dengan sebuah pengampunan yang nyaris tanpa syarat. Pada akhirnya memahami Fathul Makkah dan penghancuran berhala-berhala di sekitar Ka'bah mengharuskan kita untuk melihatnya sebagai sebuah proyek politik dan sosial yang revolusioner, bukan sekadar pergolakan teologis semata. Visi besar Nabi Muhammad adalah membangun sebuah ummah. Sebuah komunitas beradab yang bersatu bukan atas dasar kesukuan atau bahkan keseragaman keyakinan, tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan, anti penindasan, dan perlawanan terhadap para oligarki korup Quraisy yang mengontrol ekonomi, politik, dan agama untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dalam kerangka inilah, tindakan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala harus dimaknai sebagai sebuah deklarasi kedaulatan politik sebuah negara yang baru saja membebaskan pusat kotanya dari kekuasaan lama yang zalim. Itu adalah simbolisasi runtuhnya sistem lama yang menindas, bukan sebuah perang terhadap keyakinan personal individu. Prinsip la ikroha fidin, tidak ada paksaan dalam beragama, tetap menjadi bintang penuntun yang abadi, yang telah dibuktikan dengan Piagam Madinah, di mana pluralitas keyakinan hidup di bawah payung konstitusi yang adil. Jika pembersihan Ka'bah dimaknai semata sebagai penghapusan paksa suatu kepercayaan, maka ia akan bertentangan dengan semangat Al-Quran itu sendiri. Justru, ia adalah syarat yang diperlukan untuk menciptakan tatanan politik yang berkeadilan, di mana setiap individu dengan keyakinannya yang bebas dan tidak terpaksa dapat hidup secara bermartabat tanpa ditindas oleh sistem yang korup. Fathul Makkah adalah kemenangan politik atas tirani yang membuka jalan bagi terwujudnya perdamaian sejati yang inklusif, sebuah perdamaian yang hanya mungkin lahir dari keadilan, bukan dari paksaan. Hatur nuhun semuanya, sekian dan sampai jumpa. Mudah-mudahan Gusti Allah setuju.